عبده ورسوله الذي لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير Ma'asyarul hadirin wal hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, para pendengar dan pecinta ilmu di saluran Radio Rabbani 91,1 FM. Hafizakumullahu wa ra'akum. Di awal kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan yang tak terhingga, diberikan nikmat yang cukup luar biasa. Jika seandainya ada di antara kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat tersebut, maka kita tidak bisa dan tidak akan mampu selama-lamanya menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka tidak ada kata yang paling pantas untuk kita ucapkan selalu bersyukur kepada Allah, dan tidak ada pengabdian yang pantas untuk kita berikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan untuk junjungan alam Sayyidina wa Maulana Muhammadin, kepada keluarga-keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa meniti jalan sunnahnya. Tak lupa kita berdoa untuk orang tua kita yang telah mendidik dan membina kita, yang telah membesarkan kita dan mendedikasikan hidup mereka untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Kita juga mendoakan para guru kita, para masyayikh, para ustadz yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, sehingga kita bisa mengenal ajaran dan syariat Allah Subhanahu wa taala ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Pagi ini kita akan melihat kembali, ya, masih dalam pembahasan tentang orang tua, dan pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas prinsip dasar hubungan ayah dengan anak atau hubungan orang tua dengan anak, ya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan tentang pengaruh daripada orang-orang yang melaksanakan prinsip dasar tersebut, maka dia akan mendapatkan bahwa anaknya akan diangkat dan dijaga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersyukur atas nikmat anak yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian dia akan memiliki pakaian, akhlak dan adab di dalam berinteraksi dengan anak-anak kita, dengan anak-anaknya. Dia akan memiliki sikap yang santun, memiliki akhlak yang mulia, perkataan yang indah, ya. Kemudian setelah itu pembahasan yang keempat, quwwatul alaqah bainal ikhwah, maka akan menjadikan anak-anak kita akan memiliki hubungan yang kuat, ya, antara sesama. Karena melihat daripada hubungan ayah dengan anak tadi, maka kemudian akhirnya anak-anak mereka ya'ishuna fi ajwafiha kal ajdadi wa ghairuhum minal aqarib, ya, mereka akan merasa nyaman dan merasa tentram, dan akan terjalin hubungan kuat harmonis antara mereka semuanya. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah. Pagi ini kita melihat, ya, ternyata ayah merupakan sosok yang paling dibutuhkan oleh setiap anak. Selain mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seorang ayah juga harus bisa menjadi panutan, ya, yang baik bagi anak-anaknya. Ayah diharapkan mampu untuk membentuk karakter-karakter baik yang ada pada diri anak-anak kita, sekaligus menjadi sosok laki-laki yang baik yang dikenal oleh anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di dalam interaksi tersebut
ya kita memiliki hambatan-hambatan di dalam berinteraksi dengan anak-anak kita. Ada kita mendapatkan halangan-halangan. Ya. Maka mari kita kenali apa saja yang menjadi halangan ketika kita berinteraksi tersebut. Ketika kita berjalan ke sebuah perjalanan, maka kita akan membuat sebuah perhitungan. Ya, dengan memakai kendaraan apa, kemudian kita akan berencana berhenti di mana, berapa makanan, uang yang kita butuhkan, dan kita perkirakan juga, kita buat juga hambatan-hambatan apa yang akan dihadapi ketika dalam masa perjalanan. Nah, tentu dalam perjalanan panjang mengurusi anak-anak ini tentu akan kita dapatkan, akan kita temui hambatan-hambatan dalam proses mendidik anak-anak kita. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, mari kita lihat beberapa poin ya yang menjadi hambatan-hambatan yang ada pada pendidikan anak-anak kita. Kalau bisa kita simpulkan bahwa hambatan itu terbagi kepada dua bagian. Pertama, hambatan secara umum. Ya, hambatan secara umum ini menjadi maksudnya adalah segala sesuatu yang akan menghalangi hubungan kita dengan anak-anak kita dengan dasar-dasar yang benar, ya. Atau hubungan-hubungan kita ini akan sulit berlangsung kalau adanya perkara-perkara yang akan kita sampaikan di bawah ini. Oleh itu ikhwani, ya, wa fi ma yali sayakunu ikhtiyar ahammiha wa tarkiz alaih. Poin yang akan kita sampaikan adalah poin-poin yang paling penting saja, ya, mimma yakunu lahu sifatut ta'thirul mubashir ala alaqatil aba bil abna, yang memiliki pengaruh secara langsung dalam hubungan ayah dengan anak. Fal hadaf laisa bisardi kulli tafasiliha. Kita tidak membahas secara rinci dan keseluruhan, namun muhawalah ta'rif biha. Kita coba untuk mengenali saja, wa dzikr ba'da athariha wa kaifa ya tashakkal, ya, bagaimana ini akan dalam keseharian kita. Artinya bahwa hambatan-hambatan mesti kita kenali, dan itu akan membentuk proses-proses yang kita inginkan akan terhalang, ya. Oleh itu ikhwani, yang pertama adalah qillatul ihtimam biqadiyati tarbiyah. Nah, ini yang pertama sekali, hambatan secara umum ini, bahwa ada sebagian orang tua, ya, tidak memberikan perhatian yang maksimal terhadap pendidikan itu sendiri. Bahwa setiap manusia yang lahir memiliki isti'dadat, ya, wal imkanat, kemampuan-kemampuan, ya, yang menjadikan dia ini ahli dan sanggup dalam melakukan aktivitas duniawi. Oleh itu ikhwani, dasar-dasar baik atau nilai-nilai yang baik, akhlak-akhlak yang mulia itu mesti dibina dengan baik, mesti diarahkan, mesti dijaga. Nilai-nilai yang baik, akhlak yang mulia tidak akan sempurna kecuali dengan pendidikan yang baik pula. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, dasar-dasar yang menjadi keharusan untuk menjamin keselamatan hubungan ayah dengan anak berdasarkan berjalan di atas dasar berjalan di atas dasar al-mas'uliyah yang tinggi. Perlu kita ingat ini bahwa tanggung jawab yang besar di hadapan Allah nanti. Ini yang membuat kita, mengapa kita harus mendidik anak kita. Sebagian orang tua, atau kalau kita bisa sebut, ya, sebagian orang tua tidak memperdulikan pendidikan anak. Nah, kepada kita yang telah diberikan anak, harus faham bahwa yang menjadikan kita semangat, yang menjadikan kita ini bisa mendidik anak, memberikan perhatian yang fokus, yang memberikan perhatian secara maksimal, dikarenakan ada mas'uliyah, ya, di depan Allah Subhanahu wa taala. Ada tanggung jawab yang akan kita emban nanti di hadapan Allah.
an aqwalihi wa af'alihi, ya, baik itu yang bersifat perkataan atau maupun perbuatan. Oleh itu ikhwani wa akhwati fiddin, Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kullukum ra'in ya wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Warrajulu fi ahlihi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Seorang laki-laki di dalam rumah tangganya pemimpin dan dia akan diminta pertanggungjawaban dengan yang dipimpinnya. Wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri, seorang perempuan, ya dia bertanggung jawab dalam rumah suaminya dan dia pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban apa yang telah dia lakukan dari tanggung jawab tersebut. Nah, wal khadim fi mali sayyidi, seorang pembantu dalam harta tuannya, wa huwa mas'ulun an ra'iyati, dan dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu ikhwani, wa juz'un min mas'uliyatil insan ihtimamuhu bitarbiyah. Bagian daripada tanggung jawab seorang manusia itu adalah pendidikan. Yang mana pendidikan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dengan tarbiyah, dengan pendidikan itu ya akan mengembangkan dasar-dasar nilai-nilai yang harus dikembangkan pada diri anak-anak kita. Oleh itu ikhwani, sedikitnya perhatian kita terhadap perkara pendidikan anak maka akan menjadi hambatan di dalam lancar dan tidak lancarnya atau mudah atau tidak mudahnya terbangun hubungan anak dengan hubungan ayah dengan anak-anaknya. Wa natija mutarattiba 'alal jahl, ya, dan hasil yang akan didapatkan dikarenakan kejahilan tentang perkara ini, ya, imma jahl aba bi ahmiyati tarbiyah, ya, atau karena memang kebodohan orang tuanya dengan perkara pendidikan itu dan dasar-dasar serta tujuannya, atau karena orang tua sendiri, ya, atau karena orang tua memiliki ilmu misalnya, illa annahum yajhaluna darurata tadbiqi wa mumarasati hadzal ilm. Bisa jadi karena kebodohan tidak memiliki apa-apa tentang bekal ini, namun ada orang tua yang memiliki ilmu namun dia tidak mencoba untuk berusaha mengaplikasikan ilmunya dalam perkara ini. Oleh itu ikhwani, jika ilmu tidak lagi melekat dalam amalan, maka buah daripada ilmu tidak akan terlihat, ya. Buah daripada ilmu tidak akan nampak. Maka penting bagi kita ikhwani untuk belajar tentang bagaimana mengetahui, ya, bagaimana kita mengetahui hambatan itu dan kita berusaha meninggalkan, dan kalau kita sudah mengetahui berusaha untuk mengaplikasikan sehingga ada pengaruh dari ilmu yang kita pelajari bersama. Apa bentuk orang-orang yang sedikit memberikan perhatian terhadap pendidikan ini? Ya, antaranya al-jahlu bil ibn. Fenomenanya dia tidak mengenali anaknya. Wa bi khasa'isi kulli marhalatin umuriyah, dan keistimewaan pada setiap fase dari umur anak. Tidak tahu dia anak ini seperti apa, anak ini bagaimana. Kurang dia memahami, bahkan tidak memahami setiap marhala dari tingkatan umur anak tersebut. Maka kemudian ini akan menjadi penghambat dari hubungan-hubungan tersebut. Ya, contoh dalam hal anak-anak, ya, dalam urusan keseharian anak-anak kita dalam usia-usia kecil itu, ya, usia yang memang usia main-main. Ya, kalau orang tua menginginkan kondisi rumah misalnya, ya, kondisi rapi, kemudian tersusun gitu, ya, maka jika kita mendapatkan anak-anak di usia tersebut, maka mungkin tidak akan bisa temukan dalam kondisi yang begitu ideal. Tapi orang tua harus paham bahwa itulah marhala al-umriyah, marhala usia yang dilewati. Memang usianya main-main. Maka kita harus paham dan kita harus bersabar dengan kondisi tersebut. Di antara mazahir atau fenomena sedikitnya perhatian tentang pendidikan adalah ihmalul waqi' wal jumud ala namudhat al-wahid fi tarbiyah. Ya, kita tidak peduli, ya, dengan kondisi yang ada, kemudian kita jumud dengan contoh dengan satu model, ya.
wa adamu tajdid bima yatala'am ma'a mutatalabat al-'asr wa tatawwuruhu at-taqni. Jadi kita tidak menyesuaikan dengan kondisi zaman juga hari ini, ya, dengan kemajuan pendidikan hari ini dan perkembangan teknologi hari ini, kita juga harus mencoba, ya. Artinya bahwa dengan kemajuan teknologi hari ini kita berharap ada pola-pola pendidikan yang juga bisa kita berikan kepada anak kita. Tidak dengan pola-pola yang lama saja, tapi dengan pola-pola yang baru, dan itu memberikan pengaruh pada anak-anak kita, ya. Memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Artinya bahwa orang tua pun dituntut untuk melek kepada perkembangan hari ini, ya. Jangan menganggap hal yang sepele ataupun menganggap tidak penting dalam kemajuan teknologi hari ini. Sebagai orang tua berusaha untuk membekali dirinya dalam hal-hal yang seperti itu. Kemudian di antara perkara yang mesti kita fahami juga, ya, bahwa di dalam sedikitnya pendidikan, perhatian terhadap pendidikan, maka akan berakibat fatal di dalam perjalanan anak-anak kita, berakibat fatal dalam perjalanan pendidikan anak-anak kita. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Yang kedua, yang menjadi hambatan di dalam pendidikan itu sendiri adalah tanaqudul qudwah, ya, tidak terdapat pada diri ayah tersebut tauladan yang baik. Ya, tanaqudul qudwah ini memang menjadi penghambat, bahwa kedua tidak terdapat pada ayah itu sendiri. Kedua tidak dilihat oleh anak-anak dan keturunannya pada orang tua itu sendiri. Oleh itu ikhwani, yushirul ulama ila anna tarbiyata amaliyatu tashkil, ya, pendidikan itu merupakan sebuah usaha dalam pembentukan wifqan liman namuzaj yaqtadi bihi tifl. Dia akan menghasilkan bentuk ibarat cetakan, ya, kalau kita boleh umpamakan ini, ya, cetakan roti atau cetakan kue atau cetakan apapun namanya, maka kita akan mendapatkan hasil baik itu bentuk maupun ukuran berdasarkan ukuran cetakan itu. Ibarat orang tua hari ini itu cetakan bagi anak-anaknya. Cetakan bagi anak-anaknya. Bagaimana sikap dan perilakunya, maka orang tuanya yang membentuk. Wal qudwa min ahammi wasail tarbiyah. Dan perlu diingat bahwa qudwa merupakan unsur dari wasilah tarbiyah yang paling penting. In lam takun hiya ahammiya 'ala al-itlaq. Walaupun artinya mungkin kalau tidak sampai pada puncak yang paling tinggi, tapi dia merupakan bagian yang sangat utama. Fal atfal qad yata'assaruna biha akthar min ghairiha min al-wasail. Anak itu akan lebih terpengaruh dengan suri tauladan daripada unsur-unsur pendidikan yang lain. Kedua menjadi suri tauladan, kedua menjadi wasilah yang paling berpengaruh pada diri anak-anak kita, ya. Wal aba'hum aqrab qudwah yuqalliduha al-ibn. Orang tua merupakan, ya, qudwah yang paling terdekat yang mesti diikuti oleh anak-anak. Oleh itu, wa yantaqil ta'sir al-qudwah minhum biqasdi aw bighairi qasd, dan akan berpindah, ya, dan wa yantaqil ta'sir qudwah minhum biqasdin aw bighairi qasdin, akan berpindah pengaruh qudwah itu kepada mereka dengan sengaja atau tidak. Makanya ikhwani, ada sebuah nasihat yang disampaikan oleh salah seorang ulama salaf, ya, tentang perkara pentingnya kedua ini, yang disampaikan kepada guru dari anak-anaknya. Dia mengatakan, liyakun awwala islahika liwaladi islahaka li nafsik. Hendaklah pertama yang kamu perbaiki untuk mendidik anakku adalah memperbaiki dirimu sendiri. Jadi nasihat ini mahal ini. Kalau guru itu ketika ingin mendidik anak-anak, maka yang menjadi poin penting dari guru itu adalah memperbaiki dirinya sendiri. Kenapa demikian? Kata ayahnya, fa inna uyunahum, ya,
maqudatun bi'ainik, karena mata mereka akan terikat dengan karena mata mereka akan terikat dengan matamu. Fal hasan indahum ma sana'ta, yang baik menurut anak kami itu nanti adalah yang baik menurut yang kamu lakukan. Wal qabiha indahum ma tarakta, yang buruk menurut mereka itu yang kamu tinggalkan. Jadi betapa pengaruhnya perilaku itu akan sangat luar biasa. Di akhlak, perilaku itu akan membentuk seseorang. Kalau yang dikerjakan oleh guru, maka itu dianggap baik mereka. Bayangkan kalau ini dikerjakan oleh guru sebuah kesalahan, akan dipahami salah oleh anak. Perhatikan itu. Ketika guru meninggalkan hal itu, berarti anak paham kalau itu tidak baik. Coba lihat betapa terikatnya pandangan anak itu dengan pandangan kita. Jadi sebaik-baik usaha yang harus dilakukan untuk memperbaiki anak dan generasi adalah memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Sehingga usaha-usaha itu akan memberikan pengaruh efek ya pada anak didik kita, dan itu akan memberikan kemudahan bagi kita. Jadi tidak jauh-jauh kita memandang, namun kita pandang kepada diri kita. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Wa tanaqudul qudwah a'iq li najahi alaqatil aba' bil abna. Bertentangan, bertolak belakangnya qudwah itu dengan apa yang diucapkan, dengan apa yang dilakukan, itu menjadi penghalang ya berhasilnya hubungan ayah dengan anak. Fa indama ya'murul abu bi amrin wa ya'ti bimithlih. Ini yang seharusnya dilakukan. Contoh, ketika maghrib tiba, maka dia suruh anaknya salat maghrib. Ya, perintah boleh diberikan, tapi apakah anak akan taat dan patuh? Kita lihat. Bagaimana anak akan taat dan patuh sementara ayah tidak mau salat maghrib? Atau dia memerintah anaknya ketika misalnya ketika maghrib tiba atau salat subuh tiba, dia bilang bangun nak salat subuh. Ayahnya dalam selimut. Ini sulit. Ini yang disebut tanaqudul qudwah. Bertentangan antara apa yang disampaikan dengan yang dilakukan. Ibunya mengatakan tutup aurat kamu keluar rumah. Sementara ibunya ketika keluar rumah tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Makan dengan tangan kanan gitu. Sementara dia makan dengan tangan kiri. Dan seterusnya. Maka fahuwa yanqud ma qalahu li ibni bi fi'lihi ma nahan. Dia sendiri yang membatalkan perkataannya, atau dia sendiri yang menggugurkan perintahnya. Ya. Ketika perintah itu dilakukan, disampaikan, maka lakukan apa yang diperintahkan. Dengan sendirinya anak kita akan mengikut. Oleh itu, if'al ma aquluhu wa laysa ma af'aluhu. Tidak boleh juga ini kita lakukan ya. Ini jangan sampai ada sebuah kalimat yang ada, lakukan saja yang aku perintahkan dan jangan lakukan apa yang aku lakukan. Ini kan tidak baik ini. Tidak, ungkapan yang tidak baik. Lakukanlah apa yang aku perintah, ya jangan lakukan apa yang aku kerjakan. Ini bertentangan. Ini tidak ada dalam konsep pendidikan ya. Jangan sampai guru memerintah anak, namun guru ketika di pesantren misalnya anak dibangunkan subuh, ke masjid, salat ke masjid gitu ya, disuruh anak-anak kita ke masjid. Setelah anak ke masjid, guru pergi ke kamar salat. Tidak mungkin. Gitu kan? Ini bertentangan dengan apa yang dikatakan. Kaidah yang tadi itu sangat tidak baik untuk kita pakai ya. Ya. Oleh itu ikhwani, ya. Mari kita mencoba untuk berusaha memperbaiki kondisi kita. Annal abna yastaghribuna ma yarawnahu min tanaqudi bainal aqwali wal af'al. Anak-anak akan melihat betapa herannya ketidaksamaan, ketidakseimbangan antara ucapan dengan perilakunya. Bahkan mungkin anak-anak kita akan merasa bingung ya. Ini gimana ceritanya? Ayah kita bilang begini tapi dia tidak melakukan gitu. Guru-guru juga mengatakan hal yang seperti ini tapi dia tidak kerjakan. Nah, ini akan membuat anak-anak kita hairun al-mutaraddid al-ajiz anil fahm wa ta'wil. Ya, dia akan bingung, dia akan ragu-ragu dan tidak mampu untuk memahami dan menafsirkan apa yang
diinginkan. Wa ma'a mururi zamani yudrikuna annahu laysa al-mar'i ay yahmila kullu ma yuqalu ala mahammal jid. Jadi oleh itu ya, dalam pergantian dan perjalanan waktu ya, mereka mengetahui annahu laysa al-mar'i ya, bahwa tidak pantas bagi seseorang itu untuk ya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Oleh itu pendidikan yang paling baik adalah at-tatabuq bainal aqwali wal af'al la yakunu mawjudan da'iman. Memang ini harus kita coba untuk kita fahami. Baik. Wa qad tanaqudul qudwa 'inda al-abna hatta hina la yatakallamu al-aba. Fa'ala sabil misal idza istakhdama al-ab raf' as-sawti ma'al akharin wa tahaddatha ma'ahum bi tariqatin taftakhiru li'adab al-hiwari ma'al ghair fa innal ibn yata'allam hadhihi at-tariqa fi al-hiwari duna ay yulaqqinahu al-ab dzalika bil qawl. Ya, kalau dalam konteks pendidikan, maka ketika ayahnya berbicara dengan yang lain dengan suara yang tinggi ya, kemudian berbicara dengan mereka dengan cara yang baik, dengan adab, maka kemudian anak akan melihat ya bagaimana ayahnya dalam keseharian itu. Ini yang akan mencontoh perkara-perkara yang tidak baik. Dia sementara meminta anaknya untuk bicara dengan sopan, sementara dia bicara dengan yang lain dengan cara yang suara yang tinggi. Maka ini tidak baik. Ya. Tanpa diajarkan pun anak-anak akan mencontoh. Ya. Masih banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil tentang tanaqudul qudwah ya. Seperti disuruh anak ke masjid, dia tidak ke masjid. Disuruh dia bicara dengan penuh akhlak yang mulia, dia tidak bicara dengan akhlak mulia ya. Kemudian dia anak disuruh tentang pakai tutup aurat dengan baik, dia tidak nutup aurat. Baik. Yang ketiga yang menjadi mu'awwiqat itu adalah tasallutul aba. Ini orang tua yang memiliki at-tasallut ya. Sultan atau tasallut ini memiliki sebuah prinsip yang menguasai ya, tasallutul aba ya. Artinya anak akan kita lihat dia akan tertekan dengan kondisi seperti itu. Pokoknya ayahnya itu apa kata ayah gitu, tidak peduli dengan kondisi dan keadaan anak. Anak-anak ya memiliki kondisi dan pertumbuhan jiwa yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ya, bahwa perkembangan wa tansyatul usariyah as-sawiyah ta'ni tahyiatul manaqil mulaim lil abna dakhil usra, ya, bahwa perlu kita untuk menyiapkan kondisi yang nyaman di dalam rumah tangga ya, yashubbu sahihil jism wal aql wan nafs, agar anak kita ini sehat akalnya, sehat fisiknya dan sehat jiwanya. Wa talbiyat hajatihim al-asasiyah, dan memenuhi kebutuhan mereka yang asasi. Wa itahatil fursa lahum hatta yatafa'alu ala ma'a mujtama'ihim tafa'ulan ijabiyan saliman, dan kita memberikan kesempatan agar mereka ini ya bisa ya berinteraksi dengan masyarakatnya dengan interaksi yang positif, yang baik gitu. Oleh itu ikhwani, perlu kita memahami ya anak-anak anak-anak kita ya, jangan sampai kita ini tasallut terbawi ya, jangan sampai kita menjadi orang yang memaksakan dan orang yang sulit untuk memahami anak-anak kita ya. Oleh itu ikhwani, jangan menjadi orang tua yang qaswah, yang kasar, yang tidak memiliki kasih sayang, tidak memiliki kelemah lembutan. Jangan sampai itu terjadi. Ayah yang kaku, ayah yang tidak mau tahu, ayah yang tidak peduli dengan kondisi dan seterusnya, ini juga akan menjadi penghambat secara umum hubungan ayah dengan anak-anaknya. Kemudian mu'awwiqat secara khusus ya, yang menjadi halangan secara khusus ini, yang pertama adalah
Da'fus thiqah wa tafahum bainal aba wal abna. Lemahnya ya saling kepercayaan dan antara orang tua dengan anak. Kemudian ihsasut tarafaini au ihdahuma bi'adam jaddul hiwar. Kedua belah pihak merasa tidak ada manfaatnya dialog. Nggak perlu saya dialog dengan anak saya. Anak pun merasa nggak perlu dialog dengan ayah dan seterusnya. Nggak perlu komunikasi dengan anak. Ini merasa kalau perasaan ini ada, ini langsung akan menjadi sebuah sekat antara dia dengan anaknya. Ya, ini fi'alat az-zaidah wal ghadab asy-syadid. Ya, sikap berlebih-lebihan dan marah yang berlebih-lebihan. Ya. Kemudian adam tarbiyatil abna ala uslubil hiwar wa adabi muzusiwar, tidak mendidik anak secara baik ya dengan adab dan dengan dialog dengan anak. Ini tidak dibiasakan sejak kecil. Kemudian iftiqar ahad tarafaini lil ma'lumat al-kafi aula mawdu'il hiwar. Ya, bahwa masing-masing dari kita membutuhkan informasi yang cukup, ilmu yang cukup ya tentang perkara yang sedang kita akan dialogkan. Kemudian adam ilmam at-tarafaini aw ahadima bi maharatil hiwar. Ada kekurangan kita, ketidakfahaman kita tentang skill berdialog itu. Ya, orang-orang yang tidak belajar, yang tidak tahu skill ini akan jadi penghalang. Adamul insat wa muqata'atil hadis, tidak mendengarkan atau memotong pembicaraan. Ini juga menjadi penghalang. Al-lawmu fi mawqifil musaraha bil khata'. Ketika betul-betul salah anak kita, maka kita mencela dengan kesalahannya itu. Ya, tidak boleh kita mencela dengan kesalahan kita, dengan kesalahan-kesalahannya. Nah, proses dalam pendidikan itu panjang, maka itu butuh ke ilmu yang cukup. Ya, i'tiqad luzumiyah tatabukil afkar bainal ab wal ibn. Ya, memang harus sama ya antara pemikiran ayah dengan anak. Memang visinya sama. Kalau ini tidak sama, maka akan menjadi penghalang yang akan menghambat hubungan tersebut ya. Al-mushkilat allati tuwajjih al-aba' fi a'malihim wa fi al-manzil wa tusabbib dayq al-waqt an al-hiwar. Jadi sibuknya, banyaknya masalah di kantor atau di rumah, maka ini menyebabkan sedikit waktu untuk berdialog dengan anak-anak kita. Nah, inilah secara singkat baik hambatan secara umum maupun secara khusus ya, bahwa itu akan menjadi penghalang-penghalang dan hambatan-hambatan kita tidak bisa berdialog. Ikhwani wa akhwati fillah, habibullah, andai kita bisa berusaha untuk menjadikan penghalang-penghalang baik secara umum tadi dan khusus tadi bisa kita hilangkan, maka insyaallah ya kita akan mudah untuk menyampaikan dialog apa saja. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik, jazakallah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lanjutkan dan kita bahas mengenai prinsip dasar hambatan dari prinsip dasar hubungan ayah dan anak ini bisa bermanfaat untuk antum dan semuanya yang mendengarkan terus kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup kajian, ada beberapa pertanyaan yang masuk di 0812 73 335531 untuk kesempatan hari ini. Kita coba jawab. Yang pertama, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, Ustaz, di seputaran Panang. Ini mewakili pertanyaan dari saudari Ana. Saudari Ana ini menikah dengan seorang laki-laki yang sudah duda dan mempunyai beberapa orang anak dari pasangan sebelumnya, dan anaknya tinggal bersama ibunya. Yang jadi pertanyaan, sampai mana batas tanggung jawab sang suami ini terhadap anak-anaknya dari hasil istri yang sudah diceraikan? Dan bagaimana pula sikap saudari Ana ini menyikapi suami yang berstatus seperti ini? Jazakallah khairan, Ustaz. Ada dua hal. Yang pertama, anak dari suami yang tinggal dengan ibunya, artinya mantan istrinya. Bagaimana sikap saudari yang menikah dengan duda ini gitu? Ya, artinya bahwa bina hubungan rumah tangga dengan suami dengan baik gitu ya. Dan anak-anak dari suami kita yang bawaan dari suami kita, jika seandainya memang tinggal bersama kita, maka kita tetap memperlakukan ya, membina dia, mendidik dia, memberikan perhatian kepadanya ya.
Namun jika seandainya memang jaraknya berjauhan, kemudian tinggal di ibu kandungnya, maka ini tidak ada masalah, dan itu memang bagian dari tanggung jawab ibunya. Ya. Namun saudari yang menikah dengan seorang duda ini, ya, maka perhatian terhadap suami itu jelas, dan kedua kepada anak, ya, itu diberikan perhatian yang baik. Kalau memang anak itu dan anak-anak dari suami kita itu tidak artinya tidak ada halangan untuk bertemu dengan kita. Sekali waktu mungkin suami kita ajak bertemu dengan kita, ya kita layani dengan baik, kita berikan nasihat. Kalau dia ingin makan, kita buatkan makan. Atau ingin belajar, ya kita bantu dia belajar. Artinya batasan secara rinci itu tidak, bahwa ketika ada kesempatan untuk memberikan perbaikan kepadanya, ya silakan untuk diperbaiki. Ya, artinya apakah saya berlepas diri? Tidak. Kalau seandainya suami meminta kepada kita, tolong lihat juga anak-anak saya, ya, itu juga anak kamu, begitu. Dan ini harus menjadi perhatian kita, ya. Jadi ukhti fillah, adalah sebuah kebaikan yang ditorehkan di sisi Allah kalau kita memberikan perhatian kepada anak dari suami kita. Yang kedua apa tadi? Sikap saudari ini menghadapi suami itu, Ustaz. Ya, kalau sudah menikah tentu dia harus wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan suami bergaul dengan kita dengan cara yang baik, dan kita pun bergaul dengan cara yang baik kepada suami kita. Hormati suami kita, penuhi hak-haknya, kemudian apa yang diinginkannya kebaikan dari kita, kita lakukan. Ya, tidak ingin kita keluar dengan cara tidak syar'i, ya kita tidak keluar dengan pakaian tidak syar'i. Suami kita ingin kita di rumah, ya kita di rumah, dan seterusnya. Lakukanlah sesuatu yang membuat suami kita senang, dan lakukanlah perkara-perkara yang dicintai oleh suami kita. Artinya bergaul dengan suami kita secara syariat, bagaimana seharusnya seorang istri kepada suami. Wallahu alam, saya tidak memahami secara detail apa yang dimaksud bergaul dengan suami, sikap kepada suami ini, gitu ya. Ataukah ada masalah-masalah yang lain yang membuat dia tidak bisa berbuat baik kepada suaminya. Secara prinsip bahwa sikap seorang istri kepada suami, baik itu duda maupun tidak, itu sama. Artinya tanggung jawab seorang istri kepada suami, sebagaimana dalam hadis telah disebutkan, ya, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulun an ra'iyatiha. Jadi seorang wanita adalah pemimpin di dalam rumah suaminya, dan dia bertanggung jawab, ya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia lakukan di rumah. Wallahu ta'ala besar. Kemudian tanggung jawab suami ini, tanggung jawab suami terhadap anak dari mantan istri ini sebatas apa? Oh begitu. Tanggung jawab suami jelas, ya, itu sampai kapanpun itu adalah anak dia. Tanggung jawab nafkah itu adalah wajib. Ya. Berapa orang anaknya? Ya 5 orang, maka kelima-limanya mendapatkan hak nafkah dari ayah, walaupun dia tinggal sama ibunya, begitu ya. Ini yang mungkin yang dimaksud tadi pertanyaan tadi, ya, sikapnya. Ini kalau ini yang ditanyakan, jelas batasan seorang ayah kepada anak tetap memberikan sampai kapanpun. Kecuali seorang anak perempuan yang dia punya sudah menikah, itu sudah berpindah kepada suaminya. Selama anak itu, ya, dalam membutuhkan bantuan pendidikan, ya, kebutuhan nafkah keseharian, maka tanggung jawab ayahnya. Ya, tanggung jawab ayahnya. Ya. Adapun kita sebagai istri yang menikah dengannya misalnya, maka kita harus memahami itu. Kita harus memahami, gitu ya, kita harus memahami itu anak dia yang wajib dia nafkahi sampai kapanpun. Nah, batasannya seperti tadi, kalau dia sudah menikah, maka tentu ini tanggung jawabnya berpindah kepada suaminya. Nah, selama dia membutuhkan dalam proses pendidikan, maka dia tanggung jawab suami. Dan istri harus paham itu, ya. Istri harus memahami kondisi itu. Dan harus memang dialog tadi.
harus berbincang sejauh mana ini ya hak istri di rumah jangan diabaikan gara-gara menafkahi anak sana. Ini salah. Di suami tidak boleh mengabaikan hak istri di rumah dengan memberikan perhatian hak anak dia. Enggak. Anak ada bagiannya tersendiri, istri juga punya bagian tersendiri. Adapun mantannya itu bukan lagi tanggung jawab dia setelah habis masa iddah. Ya, artinya anak-anak adalah hak kita. Mungkin ada sebagian yang cemburu barangkali ya. Artinya memberikan anak-anak sama aja memberikan mantan. Nah, ini perlu kita sadari ya, bahwa ini perlu kita ingat bahwa yang diberi itu adalah anak. Andai mantannya atau mantan istrinya numpang hidup sama anak dia, ya itu lain hal, itu lain cerita, bahwa kebaikan dari anaknya ataupun dari mantan suaminya. Oleh itu ikhwani, agar hubungan harmonis maka hak istri jangan diabaikan. Di rumah ya jangan pernah tidak dilayani dengan kebutuhan-kebutuhannya ya, baik belanjanya maupun kehidupan rumah tangga. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah mendiamkan anak ataupun seseorang dalam waktu yang cukup lama dengan alasan bahwa sudah capek, dan itu juga hidayah itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendiamkan itu tidak boleh lama ya, sebagaimana Nabi katakan ini tidak boleh menghijr lebih dari 3 hari. Memang ada kalau kita ingin dalam hadis Nabi dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau anak itu berdusta dan kita ketahui dia berdusta dan benar dia berdusta, maka salah satu cara untuk meluruskannya adalah dengan cara mendiamkan anak. Biar dia tahu kalau dia sedang diberikan iqab oleh kita gitu. Ini boleh, tapi ini tidak boleh lama. Ya, yang kedua, kesalahan anak jangan kita berputus asa dengan apa yang kita lihat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kesalahan itu perkara yang biasa. Ya, jangan sampai kesalahan-kesalahan tadi itu membuat kita tidak bersemangat hidup. Jangan sampai kita tidak bersemangat untuk melakukan atau mendidik dia. Ya sudahlah, serahkan saja sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai putus asa ini, akhi fillah. Barakallahu fiik. Jadi saya tahu bahwa masalah dari setiap anak ini tidak sama ya. Ada orang tua yang Masya Allah dibuat letih siang dan malam ya, dibuat susah dan dibuat bersedih, bahkan kita sampai menangis gitu ya, oleh perilaku anak-anak kita. Saya yakin itu ada di antara kita yang mendapatkan ujian yang seperti itu. Akhi fillah, selalulah bermunajat, memohon kepada Sang Pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala, bahwa jangan pernah kita berhenti lisan ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah kita berhenti. Selalulah ada harapan, selalulah ada titik kebaikan yang akan kita harapkan suatu hari nanti. Mungkin hari ini dia belum ya, mungkin hari ini dia belum, tapi mungkin berharap kepada Allah. Allah perbaiki dirinya, Allah yang memberikan hidayah kepadanya. Ya, jadi sikap berputus asa itu tidak baik, tapi perbaiki diri kita dengan cara terus memohon kepada Allah agar Allah berikan suatu hari anak kita akan sadar dengan kesalahan-kesalahannya. Ya, kita tidak tahu ya bahwa perjalanan ini ya, bahwa dengan sebab-sebab tertentu anak kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Akhi fillah, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu ataupun bunda yang bertanya. Mudah-mudahan tidak jenuh dan capek dalam hal mendidik anak. Kita ke pertanyaan terakhir seperti Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya mengenai metode ataupun konsep pendidikan Ustaz yang terbaik. Apakah salah satu konsep pendidikan seperti homeschooling ini bagus atau sesuai dengan syariat? Nah, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kalau kita belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mendidik anak para sahabat dan anak-anaknya dan anak para sahabat di zamannya, maka kita melihat yang pertama kurikulum yang dipakai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama adalah menanamkan iman sebelum Al-Qur'an. Ya. Menanamkan iman sebelum Al-Quran, ya, serta memperbaiki adab sebelum ilmu. Nah, ini dia. Jadi iman sebelum Al-Quran dan adab sebelum ilmu. Berdasarkan hadis dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, kunna 'indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fityanun hazawira. Ya, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami ketika itu usia kami adalah anak-anak muda sebaya. Fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami belajar iman sebelum kami belajar Quran. Ya. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Setelah iman kami kokoh, maka kemudian kami belajar Al-Qur'an, dan setiap Al-Qur'an yang dibaca maka bertambahlah iman kami. Nah, ini proses pendidikan. Jadi pendidikan yang paling baik itu adalah dalam penanaman iman. Kalau kita tarik dalam sejarah turunnya ayat suci Al-Quranul Karim, maka ada dua prode yang dimana turunnya Al-Quran, Makkah dan Madinah, atau disebut surat Makkiyah dan Madaniyah. Pada surat-surat Makkiyah kita dapatkan keistimewaan di dalam rangkaian surat-surat dan ayat-ayat yang Allah turunkan. Di antaranya pendek, di antaranya padat dengan makna walaupun kalimatnya singkat, dan penanaman pengokohan akidah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus menjadi apapun pendidikan, ya, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan homeschooling yang disebut hari ini, maka kurikulumnya harus diperbaiki, ya. Kurikulumnya harus diperbaiki. Penanaman iman itu adalah menjadi dasar utama, ya. Penanaman iman menjadi dasar utama. Makanya di sini kami mencoba untuk menghadirkan sebuah lembaga yang kita namai dengan Kutab. Ya, Kutab itu nama daripada salah satu nama dari lembaga-lembaga pendidikan sejak zaman dahulu sampai zaman kejayaan Islam. Bahkan di negeri kita di Riau ini, bahwa nama Kutab pun tidak asing. Bahkan hilangnya ya ketika di tahun-tahun 70-an atau 80-an awal misalnya. Jadi dulu di Kutab itulah berdiri pendidikan yang didasari dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam konsep Kutab kami mencoba untuk menerapkan dua kurikulum tadi, ya, iman sebelum Al-Quran dan adab sebelum ilmu, di mana kedua pendidikan, dua lembaga yang harus bersinergi antara rumah dengan lembaga pendidikan itu harus saling berjalan tegak, ya, harus sevisi, harus sama dalam semangat. Makanya ketika orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke Kutab, kami mencoba berikhtiar untuk menghadirkan kedua orang tua. Ya, kedua orang tua itu ya suami istri, karena dialah anak daripada ayah daripada anak-anaknya. Karena kebanyakan hari ini fenomena kita adalah yang ketika anak mendaftar, yang mendaftar hanya bunda saja, ya. Kemudian ketika nanti dibayar per bulan, maka yang mengantarkan SPP-nya bunda juga. Nah, ketika ada masalah yang dipanggil, bunda juga yang rapat. Nah, ketika menerima rapor, juga bunda yang datang. Ayahnya mana? Nah, kami memperbaiki kondisi-kondisi yang seperti ini. Lalu untuk menyemangati dan mengawal visi misi seluruh keluarga Kutab, maka kami mencoba untuk membuat kajian yang itu berbicara tentang konsep-konsep pendidikan secara umum, ya, secara pembahasan yang sangat bermanfaat di dalam pembinaan rumah tangga tersebut. Nah, masih banyak ya pembahasan-pembahasan yang tentu perlu dilakukan. Insyaallah, ya, bagaimana anak itu ditanamkan adab dan ditanamkan sebelum belajar ilmu. Bahkan guru-guru, ya, juga kami berikan pendidikan secara khusus dan seterusnya. Ala kulli hal, apapun lembaga pendidikannya, maka
Yang paling terpenting adalah bagaimana kurikulum yang dipakai oleh Nabi dulu kita hadirkan kembali. Saya teringat dengan sebuah ungkapan Imam Malik rahimahullah ta'ala, bahwa umat ini tidak akan pernah baik, kata beliau, sampai kita menggunakan metode awal dulu untuk memperbaiki generasi-generasi itu. Artinya kurikulum-kurikulum yang kita pakai ya harus kembali kepada kurikulum-kurikulum yang dipakai Nabi dan para sahabat di zaman itu. Dan di masa-masa keemasan ya, seperti apa mereka ya dididik ya. Mereka dididik dengan iman, dididik dengan adab dan seterusnya. Kita lihat realita sejarah di Indonesia saja sudah berapa kali ganti kurikulum. Karena masing-masing dari kurikulum yang telah dipakai tidak jauh lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Berganti menteri, berganti kebijakan, berganti menteri, berganti keputusan. Nah ini terus berganti. Ya akhirnya apa? Islam sudah hadirkan kurikulum itu dan telah Allah jadikan Al-Quran sebagai panduan dan sunnah Nabi sebagai panutan. Maka kembalilah kepada kedua sumber utama itu di dalam mendidik generasi kita. Saya faham bahwa yang terpenting yang menjadi hambatan adalah STM. Maka tugas lembaga pendidikan harus menyiapkan para guru dengan baik dan maksimal. Karena kurikulum baik, orang yang menjalankan tidak baik, maka ini akan juga tidak maksimal. Oleh itu ikhwani, ya kalau ingin mendidik anak di rumah dengan pola homeschooling, ya silakan kalau mampu untuk menanamkan iman, menanamkan adab ya dengan pendidikan-pendidikan dasar seperti menulis, menghitung dan membaca misalnya, ya silakan. Itu sebuah wasilah saja, dia bukan hadaf. Artinya kalau mampu untuk melakukan itu semua. Tapi nah sehingga saya katakan di dalam unsur pendidikan itu memang ada 3 hal. Pertama ada guru, ya ada kurikulum, kemudian ada lembaga-lembaga yang ada lembaga-lembaga yang kokoh dalam mengawalnya. Ya, artinya ini perlu ya. Terkadang kalau di rumah ya saya tidak katakan tidak bisa, tapi akan ada hambatan-hambatan lain yang akan kita dapatkan di rumah. Ya, hari ini Masya Allah ada ibu-ibu yang dari pagi sudah berpakaian sekolah, guru, saya katakan dia guru di rumah gitu ya. Dan nanti begitupun ketika sudah siang dan anak-anak harus pulang. Silakan kalau mampu itu semua. Dan pendidikan yang asas yang awal-awal ya begitu. Ya pendidikan di rumah lebih banyak gitu ya. Dan ini yang kami kembalikan ya ayah bunda, bagaimana porsi orang tua jauh lebih besar daripada porsi sekolah. Memang hari ini porsi sekolah dipahami lebih banyak dari porsi orang tua. Maka kami di Kuta Al-Fatih mencoba untuk mengembalikan itu, bahwa porsi orang tua lebih besar dan lebih banyak dari porsi lembaga. Dan ini kami ambil akad di depan, kami pahamkan betul bahwa pendidikan di rumah itu jauh lebih berpengaruh daripada pendidikan di lembaga. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallah khairan untuk nasihatnya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh ibu yang bertanya sepertinya. Baik, kita selesai atau berakhir untuk kajian di kesempatan hari ini. Insyaallah esok kita akan kembali lagi di jam dan frekuensi yang sama bersama guru kita. Afwan untuk semua saran-saran kita bicara, kita tutup kajian hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.